Di desa ini, semua orang tahu siapa aku. Seorang laki-laki yang sudah makan asam garam kehidupan, dihormati karena ketenanganku. Namun, ketenangan itu terusik sejak kepulangan Laila. Ia adalah perempuan yang tinggal di rumah paling ujung desa, tepat di bawah kaki bukit yang selalu berkabut. Laila adalah definisi kecantikan yang berbahaya. Kulitnya kuning langsat, rambutnya hitam panjang yang selalu tergerai, dan matanya memiliki kedalaman yang seolah bisa menelan siapapun yang berani menatapnya terlalu lama. Laila jarang keluar rumah. Ia lebih sering terlihat saat senja, berdiri di teras rumah panggungnya sambil menatap lurus ke arah jalan setapak. Sosoknya yang sendirian, tanpa suami, tanpa keluarga yang terlihat, memicu desas-desus di kalangan warga. Ada yang bilang dia menyimpan harta karun. Ada yang bilang dia sedang menunggu kekasih yang tak kunjung datang. Tapi bagiku, Laila adalah teka-teki yang harus kupecahkan. Rasa penasaranku mencapai puncaknya sore itu. Aku sengaja melewati rumahnya, membawa alasan klasik sebagai tokoh desa yang ingin mengecek keamanan warga. Saat aku sampai di depan pagarnya yang terbuat dari kayu kusam, Laila sedang menyiram bunga sedap malam. Aroma bunga itu begitu kuat, memabukkan, seolah sengaja diletakkan di sana untuk menjerat siapapun yang lewat. "Pak Wanto, tumben lewat sini." Suaranya lirih, namun sangat merdu di telingaku. Ia berhenti menyiram, lalu menatapku dengan sebuah senyuman yang sangat tipis, senyuman yang sulit diartikan. "Iya, Laila, cuma mau memastikan semua baik-baik saja di ujung desa ini." Jawabku mencoba tetap terlihat berwibawa, meski jantungku berdegup tak beraturan. Ia membuka pintu pagarnya, sebuah isyarat yang jarang ia berikan pada orang lain. "Mampir sebentar, Pak. Saya baru saja menyeduh kopi. Rasanya kurang pas kalau dinikmati sendirian di tengah kabut yang mulai turun ini." Aku ragu sejenak, namun rasa penasaran itu jauh lebih kuat daripada akal sehatku. Aku melangkah masuk, melewati barisan bunga sedap malam yang harumnya semakin menusuk. Saat pintu rumahnya terbuka, aku menyadari bahwa Laila bukan sekadar perempuan biasa. Ada rahasia besar yang ia simpan di balik dinding rumah kayu ini, sesuatu yang membuat matanya selalu tampak berbinar, namun syarat akan kesedihan. Aku melangkah masuk ke ruang tamu Laila dengan langkah yang sengaja dibuat tegap. Seolah-olah tumpukan kertas di tanganku adalah mandat penting dari kantor desa. Padahal, lembar pendataan bantuan sosial itu hanyalah topeng, sebuah modus yang kurancang demi bisa duduk lebih lama dan menatap para Laila yang begitu aduhai dari jarak yang sangat dekat. Di dalam rumah yang beraroma kayu cendana ini, cahaya remang membuat kulit kuning langsatnya tampak berkilau seperti porselin mahal. "Ini ada pendataan bantuan dari desa, Laila. Kamu kan tinggal sendiri, saya harus pastikan datanya akurat agar kamu dapat perhatian lebih dari pemerintah." Ucapku sambil membuka map plastik, mencoba menjaga nada bicaraku tetap profesional, meski mataku tak bisa berhenti mencuri pandang ke arah leher jenjangnya. Laila duduk tepat di depanku. Ia mengenakan kebaya kutu baru motif bunga-bunga kecil yang pas di badan, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang matang dan terjaga. Setiap gerakannya, saat ia merapikan rambut yang jatuh ke dahi atau saat ia meletakkan cangkir kopi di meja, selalu memancarkan keindahan yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. "Pak Wanto baik sekali, sampai jauh-jauh ke ujung desa cuma demi mendata saya," bisiknya sambil tersenyum tipis. Matanya yang tajam seolah menembus siasatku, namun ia membiarkan permainan ini berlanjut. Aku mulai melancarkan misiku. Aku bertanya tentang hal-hal sepele, tanggal lahir, status, hingga berapa lama ia tinggal sendiri. Namun setiap pertanyaannya selalu kusisipkan basa-basi yang lebih dalam. "Laila, wanita secantik kamu, apa tidak merasa takut tinggal di ujung desa yang sunyi dini? Seharusnya ada seseorang yang bisa menjaga dan melindungimu setiap malam." Laila mencondongkan tubuhnya ke depan, membuat aroma bunga sedap malam dari tubuhnya semakin menusuk indera penciumanku. "Siapa yang mau menjaga janda di ujung desa seperti saya, Pak? Orang-orang cuma berani bergosip di belakang, tapi tidak ada yang berani mengetuk pintu ini seserius Bapak."
Tanganku yang memegang pena sedikit bergetar. Aku tahu umpan yang kulempar mulai dimakan. Modus bantuan ini hanyalah jembatan untuk mendapatkan akses ke dalam hatinya, atau setidaknya untuk bisa memiliki momen-momen intim bersamanya di tengah kabut yang kini mulai menutupi pandangan di luar rumah. Kalau saya yang menawarkan diri untuk sering-sering mengecek keadaanmu di sini, apa kamu keberatan? Tanyaku dengan nada yang lebih berat. Mataku menatap langsung ke dalam matanya yang misterius. Laila tertawa kecil, suara yang terdengar seperti genta di tengah sunyinya sore. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan hanya menyentuh ujung kertas pendataanku dengan jemarinya yang lentur. Silakan Pak Wanto, lembar bantuan ini bisa Bapak simpan dulu. Tapi kalau Bapak mau datang lagi, Bapak tidak perlu bawa kertas apapun. Cukup bawa keberanian untuk menghadapi apa yang ada di balik pintu ini. Aku menelan ludah. Misiku untuk mendapatkan keindahan Laila baru saja bermulai. Dan di bawah remang lampu minyak ini, aku sadar bahwa aku bukan lagi seorang pejabat desa yang berkuasa, melainkan seorang laki-laki yang telah menyerah pada pesona mistis perempuan ujung desa itu. Udara di dalam rumah panggung itu terasa semakin pekat dan hangat. Setelah cangkir kopi kami tandas, Laila bangkit dari duduknya. Ia menatapku dengan tatapan yang sulit digambarkan, setengah memohon, setengah menggoda. Pak Wanto, sebelum Bapak pulang, bolehkah saya minta tolong satu hal lagi? Ada sebuah peti kayu tua di kamar tengah yang harus dipindahkan. Berat sekali, saya tidak kuat sendirian. Jantungku berdegup kencang. Memasuki area pribadi seperti kamar adalah sebuah kemajuan pesat dalam misiku. Aku mengangguk mantak dan mengikutinya dari belakang. Langkah Laila begitu ringan, membuat kebaya kutu barunya bergoyang seirama dengan gerak pinggulnya yang elok. Di kamar tengah yang hanya diterangi satu lampu minyak, aroma bunga sedap malam itu terasa semakin menusuk, bercampur dengan wangi kayu tua yang eksotis. Peti itu terletak di pojok ruangan. Saat kami mulai mencoba mengangkatnya, posisi kami menjadi sangat dekat. Aku bisa merasakan kehangatan tubuh Laila dan deru nafasnya yang mulai memburu karena beban peti itu. Wajah kami hanya terpaut beberapa senti. Tanganku yang kekar bersentuhan langsung dengan kulit lengannya yang halus saat kami sama-sama mencengkeram pinggiran peti. "Sedikit lagi, Pak," bisiknya. Suaranya terdengar sangat serak di telingaku. Aku merasa berada di ambang kemenangan. Keindahan Laila sudah dalam jangkauan. Atmosfer di kamar itu sudah sangat mendukung untuk melepaskan topeng pejabat desa ini sepenuhnya. Namun, tepat saat aku hendak mengunci tatapannya dan memulai langkah yang lebih berani, sebuah suara yang sangat kukenali memecah keheningan dengan brutal. Kring, kring, kring. Ponsel di saku celanaku bergetar hebat. Nama istriku berkedip-kedip di layar, seolah sedang menghakimi setiap pikiran kotor yang ada di kepalaku. Aku tersentak, hampir saja menjatuhkan peti itu ke lantai. Laila menjauhkan diri dengan cepat, merapikan kebayanya yang sedikit berantakan, sementara aku dengan gugup menerojoh saku. "Halo? Iya, Bu? Ini Bapak masih mendata bantuan di rumah warga." "Iya, ini di ujung desa, sinyalnya susah. Sebentar lagi Bapak pulang." Jawabku dengan suara yang gemetar, mencoba menutupi kegugupan yang luar biasa. Setelah telepon ditutup, suasana intim tadi menguap begitu saja, berganti dengan rasa canggung yang kental. Aku berdehem, mencoba mengembalikan wibawaku yang sempat rontok. Laila hanya tersenyum simpul, senyuman yang seolah tahu bahwa aku baru saja ditarik kembali ke kenyataan pahit. "Sepertinya Bapak harus segera pulang," ucap Laila tenang, namun matanya tetap menatapku dengan cara yang seolah tidak ingin aku pergi. "Iya, Laila, tapi jangan khawatir." Aku merapikan map plastiku, otaknya bekerja cepat mencari alasan. "Ada beberapa berkas yang ketinggalan, ada data yang belum lengkap di lembar bantuanmu. Besok malam saya akan kesini lagi untuk menyelesaikannya. Kamu tidak keberatan kan?" Laila menyadarkan tubuhnya di pintu kamar, membiarkan satu tangannya bermain dengan ujung rambutnya yang hitam panjang. "Tentu saja Pak Wanto, pintu ini akan selalu terbuka untuk Bapak, asal Bapak tidak lupa membawa keberanian itu kembali besok malam." Aku pulang dengan perasaan yang meledak-ledak. Rasa bersalah pada istriku ada, namun bayangan Laila di kamar tengah tadi jauh lebih mendominasi pikiranku. Aku sudah menyusun rencana matang. Besok malam tidak boleh ada gangguan. Besok malam keindahan Laila harus benar-benar menjadi milikku. Malam ini,
Kabut turun lebih tebal dari biasanya, menyelimuti ujung desa dengan selubung putih yang dingin dan misterius. Aku berjalan dengan langkah cepat. Jantungku berdegup kencang melampaui suara langkah kakiku sendiri. Di tangan kananku, aku memegang map plastik berisi beberapa lembar kertas kosong. Hanya sebuah formalitas, sebuah alasan berkas ketinggalan yang telah kusiapkan dengan rapi jika ada lidah tetangga yang bertanya. Rumah Laila tampak berdiri kokoh di tengah kesunyian. Lampu terasnya sengaja dipadamkan, hanya menyisakan keremangan dari balik jendela kaca. Aku mengetuk pintu kayu itu perlahan. "Laila, ini saya, Pak Wanto," bisikku. Tak butuh waktu lama, pintu terbuka. Laila berdiri di sana, dan mataku nyaris tak berkedip. Ia tidak lagi memakai kebaya kaku. Malam ini, ia mengenakan kain satin halus berwarna hijau melumut yang jatuh mengikuti lekuk tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya yang harum sedap malam dibiarkan terurai, menutupi sebagian bahunya yang putih bersih. "Bapak benar-benar datang." Suaranya lembut mengundangku masuk ke dalam kehangatan yang telah kunantikan sejak kemarin. Begitu pintu terkunci di belakangku, suasana berubah total. Tidak ada lagi basa-basi soal bantuan desa. Laila mengambil map dari tanganku dan meletakkannya begitu saja di atas meja, seolah menegaskan bahwa permainan administratif ini sudah selesai. Ia menatapku dengan tatapan yang sangat dalam, tatapan yang memberikan izin sepenuhnya bagiku untuk melangkah lebih jauh. "Bapak bilang ada berkas yang ketinggalan. Sepertinya bukan berkas itu yang Bapak cari." Godanya sambil melangkah mendekat, membuat jarak di antara kami hilang seketika. Kejutan yang tidak terduga itu bukanlah sebuah ancaman, melainkan penyerahan diri Laila yang begitu jujur. Di bawah temaram lampu minyak yang menari-nari, aku menyadari bahwa Laila pun sebenarnya mendambakan kehadiran seseorang yang berani menembus dinding kesunyiannya. Misi pribadiku untuk mendapatkan keindahan perempuan ujung desa ini akhirnya mencapai puncaknya. Malam itu, di tengah kabut yang mengunci rumah tersebut dari dunia luar, aku merasa telah memenangkan sebuah pertempuran panjang. Keindahan Laila yang selama ini hanya jadi buah bibir dan rasa penasaran, kini benar-benar hadir dalam pelukanku. Semua resiko, rasa takut akan ketahuan istri, atau jabatan di desa seolah luntur oleh kehangatan yang diberikan Laila. Kami berdua hanyalah dua insan yang saling menemukan di ujung jalan yang sunyi, menciptakan sebuah rahasia baru yang akan tersimpan rapat di balik dinding kayu rumah panggung itu. Hening kembali menguasai kamar tengah itu, hanya menyisakan suara deru nafas kami yang perlahan mulai teratur dan suara rintik hujan yang mengetuk genting. Aku terduduk di tepi ranjang kayu, memandang bayanganku sendiri di cermin lemari yang kusam. Di saat itu juga, sebuah perasaan raksasa menghantam dadaku, campur aduk yang luar biasa hebat. Ada rasa kesenangan yang membuncah, sebuah kemenangan maskulin karena telah berhasil menaklukkan benteng yang paling diinginkan di desa ini. Keindahan Laila yang tadinya hanya mitos, kini sudah kurasakan sendiri kehangatannya. Namun, tepat di samping rasa senang itu, penyesalan muncul seperti duri yang menusuk tajam. Wajah istriku, anak-anakku, dan jabatanku sebagai tokoh masyarakat yang dihormati tiba-tiba berkelebat seperti film horor di kepalaku. Apa yang sudah aku lakukan? Bisikku dalam hati. Tanganku sedikit gemetar saat merapikan kancing kemejaku yang sempat terlepas. Aku merasa seperti pencuri yang baru saja mendapatkan berlian paling berharga, namun sadar bahwa polisi sedang mengepung di luar. Aku menoleh ke arah Laila, mengharapkan melihat gurat rasa bersalah yang sama, atau mungkin air mata ketakutan. Namun, apa yang kulihat justru membuat bulu kuduku berdiri sekaligus takjub. Laila sedang menyandarkan tubuhnya di bantal, merapikan rambutnya yang berantakan dengan gerakan yang sangat santai. Dan di wajahnya yang elok itu terpancar sebuah senyum lebar. Bukan senyum tipis penuh rahasia seperti biasanya, tapi senyum kemenangan yang nyata. Matanya yang tajam menatapku tanpa ada securi pun rasa takut atau menyesal. "Kenapa diam saja, Pak Wanto?" Suaranya terdengar begitu renyah,
seolah baru saja memenangkan sebuah permainan panjang. Bukannya ini yang Bapak cari sejak membawa map kertas kosong itu ke rumah saya? Ia tertawa kecil. Suara tawa yang terdengar sangat kontras dengan badai penyesalan di dalam hatiku. Jangan pasang wajah sedih begitu. Bapak sudah mendapatkan apa yang Bapak mau, dan saya akhirnya mendapatkan apa yang saya butuhkan. Seorang pelindung terhormat dari desa yang kini takkan mungkin bisa melepaskan saya begitu saja. Senyum lebar Laila seolah menegaskan satu hal. Malam ini, aku bukan hanya memenangkan keindahannya, tapi aku juga baru saja menyerahkan leherku ke dalam jeratannya. Kesenangan ini terasa manis, namun senyuman Laila menyadarkanku bahwa penyesalan ini mungkin akan menjadi bayang-bayang abadi yang mengejarku setiap kali aku pulang ke rumah. Aku melangkah keluar dari rumah panggung itu dengan perasaan yang tak lagi menentu. Kabut di ujung desa sudah begitu tebal, hingga aku hampir tak bisa melihat ujung sepatuku sendiri. Dinginnya udara malam menusuk pori-pori, namun di dalam dadaku, sisa kehangatan Laila masih membekas, beradu dengan debar ketakutan yang terus menghantui. Setiap kali aku menoleh ke belakang, aku masih bisa membayangkan senyum lebar Laila di balik remam lampu minyak itu. Sebuah senyum yang menyadarkanku bahwa hidupku takkan pernah sama lagi. Aku kembali ke rumah dengan langkah gontai, menyelipkan map berisi kertas kosong itu di bawah jok motor, seolah ingin mengubur semua bukti pengkhianatanku. Sesampainya di rumah, aku melihat istriku tertidur lelap. Aku merasa menjadi orang paling asing di rumahku sendiri. Aku telah mendapatkan keindahan yang kucari di ujung desa. Namun, aku kehilangan ketenangan jiwaku. Laila tetap menjadi rahasia yang terkunci di ujung jalan setapak. Dan aku hanyalah salah satu dari sekian banyak laki-laki yang mungkin pernah terjebak dalam labirin pesonanya, tanpa pernah benar-benar bisa memiliki hatinya. Kisah Pak Wanto dan Laila berakhir pada sebuah ketidakpastian yang manis namun getir. Tentang bagaimana rasa penasaran bisa membawa seseorang pada puncak kenikmatan, sekaligus jurang kegelisahan. Rahasia di ujung desa itu akan tetap tersimpan, tertutup rapat oleh kabut malam dan dinding-dinding kayu yang membisu. Terima kasih telah mengikuti rangkaian drama manusia yang penuh warna ini. Setiap pertemuan, setiap tatapan, dan setiap rahasia adalah bagian dari perjalanan kita mencari arti kehangatan di tengah dunia yang terkadang terasa dingin. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya yang tak kalah mendebarkan. Karena hidup selalu punya cara unik untuk mempertemukan dua hati di persimpangan yang tak terduga. Tetap di Zona Romantis, kumpulan cerita-cerita dan kisah-kisah romantis terbaru. Tuliskan komentarmu. Terima kasih telah menjadi pendengar setia. Sampai bertemu di judul terbaru berikutnya. Hanya di Zona Romantis.